Gusti. Apa? Apa yang terjadi? Ada mayat hidup. Ada mayat hidup, Gusti. Mana Kanjeng Adipati? Serahkan padaku. Senopati Arya. Mana Kanjeng Adipati? Serahkan padaku. Apa yang harus kita lakukan, Gusti? Kalau benar Senopati Arya Anggara ada kepentingan dengan Kanda Adipati, biarkan dia menemui apa yang ia cari. Lalu, mundurkan prajurit. Biarkan hantu itu mencari apa yang ia cari. tapi tugas kita melindungi Kanjeng Adipati. Tugas menuruti perintahku. Atau kau berhenti jadi pandai-ganing para prajurit? Selain pandai-ganing prajurit, saya juga pengawal Kanjeng Adipati, Gusti. Undurkan prajuritmu. Atau aku sendiri yang mengundurkan mereka. Baik, Gusti. Baik. Mundur semua! Mundur! Mana sang Adipati? Serahkan padaku! Ayo, siapa lagi yang berani melawanku? Ayo cepat, jangan buang waktu. Aku lawan Mucikar, hadapi aku. Cukup, cukup. Cukup, cukup. Kita lihat sendiri. Adi Cikarlah yang paling pantas menjadi panglima di sini. Bagus. Ayo kita menghadap Cirayu. Hormat kami Cirayu, guru kami. Hormat kami Cirayu, guru kami.
Ya, tegap. Kembalilah kalian tegap. Hormat Istana Bumi. Jadi Cikar pemenangnya. Benar, Guru. Bagus. Kita jadi punya panglima sekarang. Untuk itu, kalian harus patuh padanya. Sebab patuh padanya sama dengan patuh denganku. Iya, Guru. Dengan memiliki panglima, kita akan bisa membagi tugas. Aku akan berperang dengan kekuatan sihirku. Dan kalian berperang dengan pedang kalian. Iya, Guru. Kalau begitu, tiba saatnya kembali kuhidupkan kalajengking sihirku. Agar pada perang besarku nanti menghancurkan golongan putih bisa terlaksana. Agar keinginanku menguasai tahta Majapahit bukan sekedar impian, tapi benar-benar menjadi kenyataan. Baiklah, setelah kita kalahkan desa demi desa, wilayah demi wilayah dengan perang dan sihir, maka sasaran terdekat kita adalah Kadipaten Danapaten. Kita kalahkan para adipati satu persatu. Baru sesudah itu, kita kalahkan Majapahit. Hei, siapa kalian? Apa yang kalian inginkan dariku? Hei, mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana? Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepas! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Tidak ada seorang pun yang bisa melepasmu. Siapa kamu? Siapa kalian sebenarnya? Aku masih kerabat dekatmu sendiri, pendekar muda. Kerabat dekat? Kerabat dekat dari mana? Aku Chandra Cepak. Apa Yunda Chandra Ningtyas tak pernah cerita padamu tentang aku? Kamu juga tahu nama ibundaku? Tentu saja. Dia itu Yundaku. Tapi Bunda tidak pernah bicara dan menyebut-nyebut tentang Chandra Cepak. Dana Daksa. Kamu juga mengenal nama saya? Bagaimana mungkin seorang paman tidak mengenal keponakannya? Tidak. Kamu bukan paman saya. Kamu bukan siapa-siapa. Untuk apa? Aku perintahkan orang-orangku untuk membawamu ke sini. Kalau kamu bukan keponakanku. Kamu pasti punya tujuan tertentu. Iya, benar. Apa? Pamanmu ini hanya ingin mengingatkan. Mengingatkan apa? Begitu Raden pulang ke Kadipaten dan tidak menemukan ibundamu, maka Raden harus yakin bahwa ibundamu sengaja disingkirkan oleh ibu tirimu, Garwa Padmi yang sekarang Ayu Dewanti, yang muda dan cantik itu. Ibunda sudah tiada. Dan Romo sudah mempunyai permaisuri baru. Ya, dari selir Kinasih. Saya tidak percaya.
Nanti, setelah Raden sampai di Kadipaten, maka Raden akan menemukan sendiri kebenaran yang Paman katakan. Tapi pakailah cincin ini, Raden. Kalau terjadi sesuatu di Kadipaten, panggillah Paman. Bisikan saja nama Chandra Cepak, maka Paman pasti datang. Tidak apa, biarkan ia menyatu dalam dirimu, Raden. Kilura, bangun Kilura! Cepat Kilura, bangun! Ayo bangun Kilura! Kilura, tolong Kilura! Ada apa ini? Bangun Kilura! Tunggu, sabar. Ada apa, Ki? Sudah, kamu di sini saja, biar aku yang keluar. Kilura, Kilura! Ada apa ini? Ada apa? kalajengking, Ki! Kalajengking! Kalajengking bagaimana? Apa karena kalajengking kamu langsung bangunkan aku, begitu? Tapi kalajengkingnya lain dari yang lain, Ki! Lain dari yang lain bagaimana? Iya, Ki! Lawang istriku saja tidak takut dengan kalajengking. Kamu yang segagah ini kok takut? Bagaimana itu? Hah? Heh, Takut bagaimana? mana? Mana kalajengkingnya? Mana? Mana? Mana kalajengkingnya? Tak itek-itek biar penyet-nyet. Nyi Lurah yang akan diinjek. Kalajengking raksasa, Nyi. Gede banget. Segede gajah, Nyi. Ngawur kamu. Mana ada kalajengking segede gajah, dasar. Aduh, bagaimana ini? Kenapa ada kalajengking sebesar ini? Loh, Nyi, bangun Nyi, jangan pingsan Nyi. Diam, kita memang mesti kabur. Tapi bagaimana istriku ini? Ayo bangun, Nyi. Bangun. Bangun, Nyi. Kalajengkingnya sudah pergi, Ki. Itu, Nyi. Itu. Kalajengking sudah sampai pagar, Nyi. Apa sebab gapura ini rusak berat? Apa yang terjadi?
Kenapa? Bencana apa yang telah terjadi? Nyi, apa yang telah terjadi? Kalajengking raksasa! Apa? Kalajengking raksasa? Ya, kalajengking raksasa mengamuk dan merusak semuanya. Suami saya. Nyi, Nyi, Nyi. Tapi kenapa Nyai tidak luka sedikit pun? Saya tidak tahu. Karena saya langsung pingsan begitu melihat kalajengking itu datang. Mungkin karena saya pingsan. Jadi saya dikira mati oleh kalajengking itu. Jadi saya tidak diapa-apakan. Iya. Itu bisa saja terjadi. Tapi saya tidak mau terulang lagi. Saya tidak mau ketemu kalajengking itu lagi. Saya tidak mau pingsan lagi. Saya tidak mau pingsan sampai pagi lagi. Tidak. Kalajengking itu tidak akan kesini lagi. Pendekar mau menolong kami. Iya. Pendekar mau... Iya. Saya akan mencarinya. Saya ingin tahu kenapa kalajengking itu bisa mengamuk. Apa yang menyebabkan ia menjadi begitu? Saya akan kalajengking itu. Pembuat bencana harus dimusnahkan. Jangan khawatir. Saya akan mencari kalajengking itu. Terima kasih, pendekar. Itu di anting, buka pintunya. Gusti Ayu, kenapa di anting? Kenapa tergopoh-gopoh begitu? Ada apa? Ingkang Ibu, Gusti Ayu. Ingkang Ibu. Ibu? Iya, Gusti Ayu. Ibu kesini? Iya, anakku. Ibu yang datang. Oh, Ibu. Ibu. Ayu, bagaimana kabarmu? Baik, Ibu. Baik-baik saja. Kenapa ini? Ada apa? Kenapa Ibu langsung datang? Tidak memberitahu dulu. Ada sesuatu yang ingin Ibu bicarakan. Apa, Bu? Tidak kau biarkan Ibu masuk dulu? Oh iya, mari silakan. Kalian boleh keluar. Mari, Bu. Ada apa, Bu? Kelihatannya penting sekali. Ya, memang penting. Apa itu? Mudah-mudahan yang Ibu dengar ini benar. Bukan hanya isapan jempol. Apa, Bu? Mengenai apa? Silakan, Bu. Dana Daksa. Dana Daksa? Iya. Dana Daksa? Kenapa? Dana Daksa pulang dari perantauan. Kabarnya sudah menuju ke sini. Oh, tidak. Tapi itulah yang terjadi. Dari mana Ibu tahu kalau Dana Daksa pulang? Dari sumber yang bisa dipercaya. Di mana dia sekarang? Sudah sampai mana? Kata sumber yang bisa dipercaya,
Tidak lama lagi Dana Daksa akan sampai ke perbatasan Kadipaten. Tidak, Bu. Tidak. Dia tidak boleh sampai di sini. Saya harus halangi kepulangannya. Saya tidak mau apa yang sudah saya perjuangkan gagal. Sebentar, Bu. Ayu. 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 Ayu, tunggu. Ayu. Nyai menyari? Kanjeng Adipati. Mau kemana Dinda Idewanti? Dan kenapa Nyai menyari ada di sini? Nyai kapan datang? Kenapa saya tidak diberitahu? Mohon maaf, Kanjeng Adipati. Saya baru datang. Ada masalah? Tidak ada apa-apa, Kanjeng Adipati. Saya hanya... Lalu kenapa Nyai menyari datang sepagi ini? Pasti ada sesuatu yang sangat penting, bukan? Tidak, Kanjeng Adipati. Lalu kenapa? Mohon maaf, Kanjeng Adipati. Iya. Pasewakan menunggu Paduka. Iya. Aku lupa. Pagi ini aku ada janji dengan tamu dari Majapahit. Iya. Nyai menyari. Sampai nanti. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Ya? Ayo. Baik, Gusti. Aduh, hampir saja. Hampir. Kenapa kalian di sini? Tidak ada kerjaan lain yang bisa kalian kerjakan. Ayo keluar. Ingat nih, Anting. Kamu kupercaya sebagai dayang kepala karena kelebihanmu sebagai peramal handal. Kasinggihan dawu, Gusti Ayu. Tapi kenapa ramalanmu meleset? Ramalan tentang apa, Gusti? Tentang Dana Daksa yang kamu pastikan tidak akan kembali ke Kadipaten nih. Tapi kenyataannya, ia sedang dalam perjalanan pulang dan tidak lama lagi akan sampai ke sini. Dari mana Gusti tahu kalau Raden Dana Daksa pulang ke Kadipaten? Ibu yang memberitahu. Untuk itulah ibu datang. Tidak, Raden Dana Daksa tidak mungkin pulang. Saya tidak mungkin salah membaca saat itu. Lihat Gusti Ayu, menurut apa yang saya lihat, berdasarkan lubang dan garis pengalaman, Raden Dana Daksa tidak akan sampai ke Kadipaten lagi. Raden Dana Daksa tidak akan bisa pulang. Kenapa? Iya, karena memang itulah yang terlihat. Ya, aku ingat. Memang itulah bunyi ramalan yang kamu bacakan saat itu. Tapi kalau kenyataannya Dana Daksa kini dalam perjalanan pulang, apa aku masih harus percaya terus dengan ramalan-ramalanmu? Tapi ramalan tetap ramalan, Gusti Ayu. Berkali-kali apa yang sudah saya ramalkan selalu menjadi kenyataan. Saya yakin apa yang sudah saya ramalkan akan tetap terjadi. Dana Daksa tetap tidak akan pulang ke Kadipaten? Iya. Tapi kenyataannya, ia sudah hampir sampai ke sini. Raden Dana Daksa boleh saja berjalan ke sini, Gusti Ayu. Tapi siapa tahu saja halangan merintang di tengah jalan. Kamu benar nih, Anting. Mudah-mudahan halangan merintang di tengah jalan. Mudah-mudahan. Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu perjalananku? Ayo, tangkap dia. Baik.
Braja Maya? Iya, Kamu tidak mungkin melawannya. Siapa mereka? Dari mana mereka mengenal pedang Braja Maya? Bagus. Tidak apa. Lebih baik mundur daripada hancur. Pedang Braja Maya memang bukan tandingan kalian. Lalu harus dengan cara apa kami menangkap pendekar itu, Guru? Kalian baru bisa menangkapnya kalau pedang Braja Maya sudah tidak terselip di pinggangnya. Jadi pedang itu harus dicuri, Guru? Ya, tapi bukan kalian yang melakukan. Lalu siapa orangnya, Guru? Gadis. Hanya seorang gadislah yang dapat memikat hatinya, yang akan menjauhkan dia dari pedang Braja Maya. Tapi kita tidak mempunyai seorang gadis pun yang bisa dijadikan umpan untuk memikat hatinya, Guru. Kita tidak perlu mencari gadis untuk memikat hatinya. 2 anak gadis Kisah Kunta yang tergila-gila pada pendekar itu bisa kita manfaatkan. 2 gadis anak Kisah Kunta? Ya. Lihat, mereka kabur dari perguruan untuk mengejar pendekar idaman mereka. Tugasmu, Cikrak. Ya, Guru. Ikuti kemana mereka pergi. Kalau kedua anak gadis Kisah Kunta sudah bertemu dengan pendekar itu, laporkan perkembangannya padaku. Baik, Guru. Pakai cincin ini di jari manis telunjuk sebelah kiri. Dan ketuk 3 kali dengan telunjuk kanan, maka kau dapat bicara denganku. Baik, Guru. Cepat pergi sebelum mereka terlalu jauh. Baik, Guru. Cidra, Cilak. Iya, Guru. Sepeninggal Cikrak, kalianlah yang harus bertanggung jawab atas keamanan perguruan ini. Baik, Guru. Maju! Ayo! Siapkan panah kalian! Baik. Bagaimana? Sudah siap? Siapkan panah kalian! Kalajengking. Ayo pasukan panah. Lepaskan panah kalian. Tunggu apa lagi? Lepaskan. Baik! Ayo! Panah!
Hei, bangun! 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 Arahkan panah kalian! Kalajengking itu benar-benar. Siapkan panah kalian. Ikuti aku. Baik. 1, 2, 3, lepas! Tarik terus. Tarik terus. Ayo, tarik. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Ayo, jangan lepas. Jangan. Bagus. Bagus. Desa demi desa sudah kukalahkan. Kamu harus terus maju seperti apa yang telah kugariskan. Kalajengking itu harus dibunuh. Kalau saja Cala Cepak tidak menghalangi jalanku, Kalajengking itu pasti bisa aku kejar. Dan bencana ini bisa aku cegah. Jangan khawatir Kisanak. Aku akan untukmu. Bagaimana Yunda? Belum kelihatan juga dia. Belum. Ini aneh. Menurut perhitungan, ia sudah harus memasuki daerah ini. Ya, Lalu apa yang harus kita lakukan, Yunda? tetap menunggu. Kita harus sabar. Dengar, Yunda. Derap
Tangkap kaki kuda. Iya, iya. Baik, Yunda. Jalankan rencana. Lakukan. Baik, ayo. Hei, ada apa ini? Siapa kalian? Kami sengaja mencegatmu karena kami membutuhkan pertolonganmu, pendekar. Apa? Pertolongan? Iya. Pertolongan apa? Ikut saja, pendekar. Pendekar akan melihat sendiri nanti. Pertolongan apa yang kami butuhkan dari pendekar. Tidak. Aku tidak akan memenuhi permintaan yang tidak jelas. Minggir. Aku ada urusan yang lebih penting daripada urusan kalian. Hiya! Kejar! Tangkap dia! Ayo! Maaf, pendekar. Kalau kami terpaksa memaksa. Hei! Apa ini? Serang! Hentikan. Kalian tidak akan sanggup melawan aku. Kami tahu, pendekar. Kami tahu. Kami tahu kami pasti kalah. Lalu, untuk apa kalian menyerangku? Karena kami harus memaksamu untuk menolong kami, pendekar. Menolong? Menolong apa? Bagaimana aku bisa menolong kalian kalau kalian tidak mau mengatakan apa yang kalian harapkan dariku? Kami takut mengatakannya, pendekar. Takut mengatakannya? Takut kalau pendekar tidak mau menolong kami. Saya akan menolong. Tapi tolong katakan dengan jelas. Apa yang kalian harapkan dariku? Kalajengking, pendekar. Kalajengking. Kalajengking raksasa? Iya, pendekar. Kalajengking raksasa yang akhir-akhir ini mengobrak-abrik desa? Iya, pendekar. Kenapa kamu tidak mengatakan dari tadi? Kami takut mengatakannya, pendekar. Kami takut pendekar tidak mau menolong kami. Kalau pendekar tahu, kalajengking raksasa yang menjadi masalah kami. Salah kalau kamu tidak mengatakan sejak tadi. Jadi bagaimana, pendekar? Justru kalajengking itu yang kucari. Kalau begitu, tunjukkan di mana kalajengking itu berada. Baik, pendekar. Mari.
Kalajengking apa itu? Dari mana? Akhirnya kalian datang membawa pendekar itu. Bopo? Selamat datang pendekar. Ki Sakunta. Ki Sakunta. Iya. Tolong perintahkan murid-muridmu itu mundur. Iya. Hei! Mundur! Mundur kalian! Mohon restu, Ki. Iya, hati-hati. Kalajengking sihir. Siapa pembuatnya? Untuk apa? Terima kasih. Siapa pendekar rancang itu? Kelihatannya pedang Brajamaya yang ia pegang itu. Ya, pedang yang mampu menghancurkan sihir. Awas kamu pendekar. Awas kamu. Ini pasti suara tumbal tubuhmu. Kenapa? Kenapa kau intip aku? Kenapa kau tertawakan aku? Hati-hati, Cirayu. Menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Bopo? Bopo mentertawakan apa? Tidak. Bopo tidak mentertawakan siapa-siapa. Ayo, Bopo mentertawakan siapa? Tidak. Laras tahu, pasti Bopo mentertawakan Cirayu. Iya kan? Tidak. Pasti Cirayu. Siapa lagi yang bisa Bopo tertawakan kalau bukan Cirayu? Bopo, sudahlah Bopo. Hentikan mengurus Cirayu. Dan jangan teruskan permusuhan Bopo dengannya. Bopo ketawa karena senang, karena gembira. Bopo gembira? Iya. Bopo senang? Iya, Bopo gembira. Maaf Bopo, seingat Laras, Bopo tidak pernah senang melihat ulah Cirayu. Tapi kali ini senang. Karena apa Bopo? Apa yang membuat Bopo senang? Bopo senang karena apa? Kalajengking sihir Cirayu dihancurkan oleh seorang pendekar. Dan dia marah-marah. Kalajengking sihir milik Cirayu dihancurkan pendekar, Bopo. Iya, seorang pendekar muda. Bopo, pasti pendekar itu mempunyai senjata andalan. Sehingga dia bisa menghancurkan kalajengking sihir milik Cirayu, Bopo. Ya, pendekar muda itu memiliki pedang Brajamaya. Pedang Brajamaya? Ya, pedang Brajamaya. Betul.
Di mana pendekar muda itu sekarang, Bopo? Kenapa kamu bertanya begitu? Tolong ikatnya, Bopo. Laras ingin tahu di mana pendekar itu sekarang. Untuk apa kamu ingin tahu? Bopo, mana ikatnya? Tunggu dulu. Kamu belum menjawab pertanyaan Bopo. Kamu ingin mengetahui keberadaan pendekar itu. Tertarik dengan pendekarnya atau... Pedangnya, Bopo. Saya tertarik dengan pedang Brajamaya miliknya. Baiklah. Kalau begitu, kamu boleh mengetahui keberadaan pendekar itu. Ayo, kita minum untuk pendekar Danadaksa yang telah mengalahkan kalajengking raksasa itu. Ayo! Ayo! Ayo tambah. Hidup Danadaksa. Iya, hidup. Ayo pendekar minum. Mari. Minum saja. Mari. Cukup, Bopo. Cukup. Kamu tahu keberadaan pendekar itu? Iya, saya tahu. Saya akan segera ke Sendang Sakunta, Bopo. Untuk apa? Kenapa Bopo bertanya begitu? Bopo juga menginginkan pedang Brajamaya itu, kan? Bopo, Laras akan merebutnya dari pendekar itu. Merebutnya? Iya. Kalau tidak dengan bujuk rayu, terpaksa dengan kekerasan. Tapi Laras... Masa saya kalah dengan kedua gadis anak kisah Kunta, Bopo? Bagaimana ini? Ayo ke sana! Bawa ke semak-semak itu! Cepat! Jalan! Ayo! Cepat! Diam! Ayo cepat turun! Atau aku paksa turun seperti kusir itu! Siapa kamu? Terima kasih pendekar. Terima kasih pertolongannya. Lalu dengan cara apa kami harus membalas kebaikan pendekar? Iya, biar kami membalas kebaikan pendekar. Teruskan saja perjalanan kalian. Lain kali bawa pengawal secukupnya. Iya pendekar. Terima kasih pendekar. Terima kasih. Terima kasih. Selamat jalan pendekar! Selamat jalan pendekar! Selamat jalan pendekar! Selamat jalan!
Saya harus pergi sekarang. Iya, hati-hati. Tidak usah diantar. Selamat jalan, pendekar. Hei, kalian mau kemana? Lintu Hayu Lutisari mau kemana? Dasar anak bandel. Kalian berdua ke sini. Susul mereka. Suruh mereka cepat pulang. Cepat. Baik. Sari, kita potong jalan. Baik, Yunda. Ya. Cepat, Yunda. Jangan sampai keduluan. Ya. Kenapa? Ada apa ini? Kita ketemu lagi, Raden Danadaksa. Jangan panggil saya Raden. Raden, Bopo yang bilang, Raden adalah putra Gusti Adipati Danapati. Sudah, lupakan itu. Panggil saja saya pendekar. Kenapa kalian menyusul? Ada apa? Kami ingin ikut. Iya, kami ingin ikut ke Kadipaten. Benar, Raden. Kami ingin ikut. Ingin jadi prajurit Kadipaten. Kalian tidak boleh kemana-mana. Siapa yang akan menjaga Kisah Kunta kalau bukan kedua putrinya? Siapa yang akan mengurus Padepokan kalau bukan kalian? Pokoknya, boleh tidak boleh, kami mau ikut. Jangan bergurau. Saya kan sudah pamitan tadi. Ayo pergi. Kami ingin jadi prajurit Kadipaten. Nanti. Belum saatnya. Jangan sekarang. Pokoknya ikut. Kami jangan ditinggal. Hei! Siapa kamu? Ya, siapa kamu? Kenapa ganggu kami? Kalian boleh pergi. Dan tidak perlu berurusan denganku. Karena sebenarnya, urusanku hanya dengannya. Denganku? Ya, denganmu. Apa aku mengenalmu? Tidak. Tapi aku sangat mengenal pedang Brajamaya yang terselip di pinggangmu, pendekar. Oh, jadi karena ini kau mau datang kemari? Ya, aku ingin memiliki pedang Brajamaya. Dan kalau mungkin, juga memilikimu, pendekar ganteng. Hush! Kenapa? Apa salahnya? Aku kan cantik. Dan yang pasti, aku lebih cantik dibanding kedua gadis yang mengejar-ngejarmu tadi. Cukup!
Pulanglah. Jangan teruskan niatmu. Diutus Ki Sakunta untuk menjemput kedua putrinya. Benar, Den. Kalian dengar sendiri kan? Dengar sendiri kan? Saya kira patuh pada Bopo lebih penting daripada ikut saya ke Kadipaten. Tapi kami... Nanti, pada saatnya, kalian akan sampai ke Kadipaten. Saya sendirilah yang akan mengundang kalian. Ayo, sekarang kalian pulanglah. Baik, Raden. Ya, hati-hati ya. Ini akibatnya. Inilah akibatnya kalau tidak mau mendengar orang tua. Wah, boleh-boleh saja kamu kejar pendekar pemilik pedang Brajamaya itu. Tapi kamu harus punya perhitungan. Harus punya tambahan bekal. Harus. Bopo, dada Laras sakit, Bopo. Sakit. Iya, Bopo tahu. Kena pukulan tenaga dalam. Bopo, yang sakit, yang ada di dalam dada, Bopo. Iya. Bopo tahu, Nak. Bopo tahu. Tidak. Bopo tidak tahu. Bopo tidak tahu. Aduh. Bagaimana mungkin Bopo tidak tahu? Bopo tidak tahu. Ini Bopo. Ini yang sakit. Yang di dalam, Bopo. Macam-macam saja kamu ini. Iya, Bopo. Yang sakit yang di dalam. Hati Laras. Hati saya, Bopo. Apa ini? Kamu bicara apa, Lastri? Hati Laras sakit, Bopo. Pendekar itu tidak punya perhatian sedikit pun pada saya, Bopo. Walaupun sudah saya katakan kalau saya suka padanya. Kalau kamu punya pikiran begitu, yang kamu kejar pedangnya, bukan orangnya. Orangnya ganteng, Bopo. Bopo, iya bukan hanya sekedar pendekar, tapi aduh. Lastri. Sudahlah, Lastri. Bopo akan ambilkan ramuan sebentar. Tunggu. Dia putra Adipati Danapati, Bopo. Apa? Pendekar itu putra Adipati Danapati. Putra Adipati Danapati? Iya, Bopo. Kamu tahu dari mana? Dari kedua anak Ki Sakunta. Bagus! Bagus sekali! Tapi, apa pendekar putra Adipati Danapati itu bisa senang atau tertarik padamu? Saya yakin. Saya yakin begitu, Bopo. Tapi kelihatannya kedua anak Ki Sakunta itu juga senang padanya, Bopo. Jadi... itu gampang. Bopo akan singkirkan mereka. Bopo akan buat pandangan pendekar itu buram kalau melihat kedua anak Ki Sakunta. Terima kasih, Bopo. Iya. Terima kasih. Jadi saya boleh... Boleh. Kamu boleh senang dengannya. Bopo akan usahakan agar pendekar putra Adipati yang punya pedang Brajamaya itu tertarik kepadamu.
Bopo akan usahakan itu. Iya, Bopo. Bopo akan cari jalan untuk itu. Bopo, Dada Laras sakit, Bopo. Oh, maaf, Bopo lupa. Sebentar, Bopo ambilkan obat. Jadi bagaimana? Dinda tetap tidak bisa menjawab. Kenapa Nyai nyari ibumu? Pulang buru-buru tanpa sempat menemui aku. Buru-buru? Ibu buru-buru, Kanda. Jadi... Ya, kedatangannya tiba-tiba, pulangnya terburu-buru. Ini aneh. Kedatangannya terasa aneh, dan kepulangannya terasa aneh. Ibu datang hanya untuk melihat keadaan saya, Kanda. Salahkah kalau seorang ibu merasa perlu datang kepada anaknya hanya untuk melihat keadaan anaknya? Ya. Memang tidak salah. Tapi salahkah aku? Kalau aku merasakan keanehan, kedatangannya terasa aneh, kepulangannya juga terasa aneh. Kalau begitu, mohon maafkan ibu saya, Kanda. Peristiwa seperti ini tidak akan terulang lagi. Ya, aku akan mencoba memaafkanmu. Tapi kalau terjadi lagi, walaupun Dinda permaisuriku dan Nyai Nyari adalah mertuaku, aku tidak akan bisa memaafkanmu. Kalian akan kutuduh berkomplot merencanakan sesuatu. Camkan ini. Kami memang sedang merencanakan sesuatu, Kanda. Kami memang sedang merencanakan sesuatu. Beres nih. Jangan khawatir. Malam ini juga akan kucari pendekar dan akan kulumat menjadi daging cincang. Itu yang saya harapkan, Kang. Jangan sampai gagal. Saya tidak mau ramalan saya meleset. Saya mau ramalan saya menjadi kenyataan. Sekali lagi jangan khawatir. Lihat ini. Kapak saktiku baru kuasah. Dan itu 10 kapak itu. Mereka akan ikut bicara. Lihat saja. Bagaimana? Masih ragu? Tidak, Kang. Berikan panjarnya. Berikan panjarnya. Ini. Yang separuhnya lagi nanti, setelah pendekar itu. Kalung ini. Berikan kalung ini. Panjarmu masih kurang. Atau perjanjian kita batal? Ya, sebentar. Beres. Nyanting tinggal lihat hasilnya besok. Sampai nanti.
Tidak. Tidak. Kamu tidak boleh gagal, Baluka.